Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri semua, kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang seni musik tradisional. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semuanya ya. Misalkan menjelaskan kenapa Miss selama ini tidak pernah Zoom ya. Miss tidak pernah Zoom karena waktu kita terbatas cuma 30 menit saja, sementara materi yang Miss berikan minimal 15 menit. Dalam waktu 15 menit video, kalian juga akan merangkum. Nah, waktunya nanti akan habis untuk merangkum kalian. Jadi 15 sama 15 itu cukup untuk merangkum. Jadi Miss tidak Zoom karena keterbatasan waktu dan untuk efektivitas waktu saja. Lagian kalian juga banyak yang mengeluh, kuotanya banyak tersedot habis kalau nge-Zoom. Ya, itu dimaksimalkan untuk mata pelajaran tertentu saja yang membutuhkan banyak keterangan ya, yang membutuhkan banyak penjabaran melalui Zoom. Gitu aja ya, nggak apa-apa, kita langsung ke video aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan materi seni musik tradisional. Ya, kita lihat dulu definisinya. Definisinya apa? Seni musik tradisional adalah salah satu macam dari seni musik yang secara turun-temurun dan melekat sebagai sarana hiburan di kalangan masyarakat tertentu. Maksudnya apa kalangan masyarakat tertentu? Ya, tiap daerah punya ini ciri khas tersendiri ya dari seni musiknya. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga mengarah ke luar negeri ya. Tiap daerah di sudut belahan manapun di bumi ini itu memiliki ciri khas kesenian yang dibangun atau diciptakan oleh leluhur masing-masing ya. Gitu. Jadi seni musik tradisional itu bukan hanya tentang Indonesia saja, tapi banyak di negara lainnya. Akan tetapi kita akan fokus dulu di Indonesia ya. Pada umumnya, seni musik tradisional disusun atau dibuat berdasarkan gaya, tradisi, serta bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Ya, begitu. Kita lanjut. Ciri khas musik tradisional. Nah, yang pertama kita lihat, dipelajari secara lisan. Kemudian, tidak memiliki notasi. Maksudnya apa ini tidak memiliki notasi? Ya, kalau seni musik tradisional karena disampaikan secara lisan, mereka tidak ada aturan baku tingginya nadanya itu seberapa, seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu. Kemudian bersifat informal, permainannya tidak terspesialisasi. Maksudnya biasanya satu orang pemain itu bisa memainkan beberapa macam alat musik. Ya, dalang bisa nembang atau nyanyi, bisa juga memainkan kendang, seperti itu. Atau misalnya tukang kendang tapi juga bisa nabuh saron atau kenong, seperti itu ya. Jadi satu orang pemain itu tidak punya spesialisasi tertentu. Seperti itu. Kemudian syair lagu berbahasa daerah. Nah, ini jelas banget. Yang namanya musik tradisional, lagunya itu biasanya liriknya menggunakan bahasa daerah. Ini ciri yang gampang banget diketahui. Kemudian lebih melibatkan alat musik daerah. Nah, ini kayak semacam kemarin ya, alat musik genggong ya. Itu juga alat musik yang diciptakan di Bali misalnya, seperti itu. Kemudian merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jadi, yang namanya musik tradisional juga merupakan ciri khas dari budaya masyarakat tertentu, suku tertentu. Gitu. Kita lanjut. Fungsi musik tradisional. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah kentongan ya. Kentong itu dulu adalah sebuah alat untuk komunikasi ketika orang di dalam kentongan jaraknya itu terlalu jauh, mereka bagaimana caranya untuk mengabarkan kalau misalnya ada keadaan darurat, misalnya ada maling, ada kematian, ada bencana, itu ketukan kentongannya itu berbeda-beda jenisnya ya. Semacam sandi Morse gitu ya. Morse peluitnya seperti apa itu ya, ada ketukan-ketukan tertentu, yaitu salah satunya dengan kentong ya. Kalau ada orang meninggal berapa ketukannya, kalau
orang bencana, misalnya ada angin ribut atau ada tanah longsor atau ada kebakaran, itu kentongannya bagaimana. Nah, itu merupakan kode dalam berkomunikasi ya, simbol-simbol, sandi-sandi tertentu. Bahkan dulu dalam masa penjajahan, kentongan ini juga digunakan sebagai tanda ketika akan mengadakan misalnya penyerbuan gitu. Kemudian sebagai sarana hiburan, sudah jelas ya. Kalau seni musik tradisional, nah ini fungsi utamanya adalah sebagai sarana hiburan. Nah, apa bedanya dengan musik klasik nih? Kalau musik klasik ya, tradisional itu kalau tradisional yang biasa di lingkungan masyarakat biasa ya, bukan di lingkungan keraton. Musiknya ini digunakan sebagai hiburan. Nah, ketika mereka sudah lelah bekerja, pada malam harinya mereka biasanya berkumpul dengan para tetangga, memainkan lagu-lagu atau musik-musik tertentu, begitu. Kemudian sebagai musik pengiring tarian, nah udah jelas banget ya. Tarian akan hampa tanpa adanya musik. Begitupun ya, musik dengan tarian itu udah satu paket ya, gitu, klop gitu. Kemudian sebagai sarana adat budaya ritual. Nah, kan ada alat-alat musik tertentu yang digunakan sebagai prosesi ritual tertentu, kayak misalnya tari kebiar. Tari kebiar ini digunakan untuk ritual ya. Menggunakan apa? Menggunakan gong kebiar atau gamelan kebiar. Nah, jenisnya ini seperti ini. Kemudian sebagai sarana ekonomi. Nah, maksudnya apa? Nah, biasanya sebagai kayak kita ya, musisi mereka menciptakan karya kemudian ditampilkan di mana, banyak yang melihat, ibaratnya kayak ngamen gitu ya. Seperti itu sebagai sarana ekonomi. Kemudian sebagai sarana pengembangan diri. Nah, itu untuk mengekspresikan diri ketika kita misalnya suka dengan kendang. Nah, kita mengekspresikan diri, mengembangkan diri dengan kendang gitu. Berbagai genre dipelajari begitu. Selanjutnya, jenis musik tradisional Indonesia. Ada gordang 9, ada gong luang, ada krumpiung, ada gambang kromong, ada laras madya dan santi suara, ada karang dodou, musik huda, gong, renteng, dan masih banyak lainnya ya. Yang jelas, ini hanya beberapa contohnya saja. Kalau dibahas satu persatu, waktu kita tidak akan cukup. Jadi ini perwakilannya saja. Silakan nanti kalian kalau pernah melihat pertunjukan musik apa, silahkan kalian bisa sampaikan ya di ceritanya. Baik, kita akan bahas yang pertama ada gordang 9 ya. Ini dia gambarnya gordang 9. Gordang 9 adalah salah satu kesenian tradisional suku Batak Mandailing. Ini berarti dari mana? Dari Sumatera Utara. Gordang artinya gendang atau beduk, sedangkan 9 artinya 9. Gordang 9 terdiri dari 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda sehingga menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nah, gordang 9 biasa dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang yang paling kecil. Jadi satu orang memegang gendang nomor 1 dan 2 sebagai taba-taba. Kemudian gendang 3 dipegang satu orang, namanya TP-TP. Gendang 4 dipegang satu orang, kudong-kudong. Gendang 5 dipegang juga satu orang, namanya kudong-kudong nabali. Gendang 6 dipegang satu orang, namanya pasilion. Gendang 7, 8, dan 9 dipegang oleh satu orang sebagai jangat. Ya, ini susunan pemain dari gordang 9. Dahulu, gordang 9 hanya dimainkan pada acara-acara yang sakral. Seiring dengan berkembangnya kultur sosial masyarakat, saat ini gordang 9 sudah sering diperdengarkan baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, maupun hari besar. Nah, ini contoh dari gordang 9. Selanjutnya kita punya
Huda. Nah, musik tradisional Huda berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Sebagai provinsi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tidak heran jika musik Huda pun bernuansa Islami dengan penggabungan 3 jenis musik yaitu Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulai Dulang. Dikil Rabaro adalah vokal senior yang memakai rabaro sebagai iringan, sedangkan Dikil Mundan termasuk senior vokal yang memakai mudan sebagai iringan. Sementara Salaulai Dulang merupakan seni vokal yang berfungsi sebagai ritme atau iringan. Dalam memainkannya, ketiga musik tersebut diinovasikan atau digabungkan hingga menjadi komposisi musik yang utuh dan sempurna bunyinya. Nah, lihat yang seperti ini biasanya ciri khasnya dari daerah mana? Ini adalah gambang kromong dari daerah Betawi ya. Gambang kromong merupakan musik tradisional suku Betawi, suku yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Jenis musik ini merupakan gabungan antara kebudayaan musik Betawi dan Tionghoa dengan menggunakan 2 alat musik gamelan dan alat musik Cina. Berdasarkan sejarah, musik ini pertama dipublikasikan oleh Ni Hoi Kong, seorang pemimpin komunitas Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Musik gambang kromong biasanya menggunakan jenis tangga nada pentatonik Cina dengan pembawaan lagu yang bertemakan humor atau sindiran. Lagu-lagu tersebut biasanya akan dibawakan oleh 2 orang, yaitu oleh pria dan wanita yang dinyanyikan secara bergiliran. Seiring berkembangnya zaman, musik gambang kromong mengalami perubahan. Jika dulu menggunakan gamelan dan alat musik Cina sebagai pengiringnya, sekarang ditambahkan beberapa alat musik modern seperti gitar, drum, bass, dan lainnya. Dengan banyaknya kombinasi tersebut, banyak masyarakat sekarang yang menyebutnya sebagai gambang kromong kombinasi. Penyanyi terkenal yang turut mempopulerkan jenis musik ini ke dalam bentuk lagu adalah Benyamin Sueb dan Ida Royani. Nah, ini sudah almarhum ya. Jadi beliau berdua itu adalah legendnya musik gambang kromong dari Betawi. Adapun fungsi lain dari gambang kromong yaitu sebagai lagu instrumentalnya, musik iringan seni tari, terutama tari cokek dan musik iringan lenong ya. Lenong itu apa? Lenong adalah seni teaternya dari daerah Betawi. Dah gitu aja, kita lanjut lagi minggu depan dengan musik tradisional yang lainnya ya. Semoga waktunya masih cukup. Insya Allah kita sehat semuanya sehingga bisa lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.